Katanya sih, Indonesia itu cuman pintar jual Bali. Bahkan, beberapa turis asal Malaysia sempat nyeletuk di media sosial. Indonesia itu ya Bali doang, sisanya mah nggak rekomen buat dikunjungi. Waduh, sombong amat ya. Tapi sayangnya, mereka lupa satu hal. Indonesia ini luas banget, dan sekarang negara kita lagi serius-seriusnya ngerombak pariwisata nasional. Bukan sekadar nambah destinasi, tapi membangun satu kawasan mega prestisius kelas dunia. Siap-siap, karena Lombok sebentar lagi bukan cuma saingan Bali, tapi bakal jadi Dubai-nya Asia Tenggara. Semuanya berawal dari tantangan lama. Bagaimana memperluas pusat pariwisata Indonesia yang selama ini terlalu bertumpu di Bali. Kita nggak kekurangan destinasi eksotis. Dari Labuan Bajo, Danau Toba, sampai Mandalika di Lombok, semua punya potensi luar biasa. Tapi masalahnya, infrastruktur belum memadai. Branding lemah dan investasi besar sering mandek di tengah jalan. Di saat itulah, pemerintah Indonesia memutuskan buat nyetel ulang strategi. Bukan lagi sekadar promosi wisata alam, tapi membangun kawasan terpadu yang bisa narik investor kelas dunia, dan Lombok jadi kuncinya. Pemerintah lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bareng dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, menggagas satu mega proyek ambisius di Lombok. Nilai investasinya nggak main-main, 90 triliun rupiah atau sekitar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini didesain buat menjadikan Lombok sebagai destinasi kelas dunia, setara dengan Dubai, Qatar, bahkan Monaco. Gimana nggak? Rencana pengembangannya mencakup marina bertaraf internasional, sirkuit Mandalika yang diperluas, hotel super mewah, eco resort, pusat perbelanjaan, hingga bandara internasional yang diperluas 2 kali lipat kapasitasnya. Yang bikin menarik, proyek ini bukan cuma dibangun buat turis asing. Pemerintah ingin agar masyarakat lokal jadi bagian dari rantai nilai ekonomi pariwisata, bukan cuma jadi penonton. Makanya, komponen UMKM, budaya lokal, dan pelatihan sumber daya manusia jadi fondasi utama dalam cetak biru, blueprint pengembangan kawasan ini. Lombok bukan cuma mau cantik buat foto Instagram, tapi juga berdaya tahan ekonomi jangka panjang. Turis Malaysia kecewa datang ke Bali, protes ke presiden gara-gara susah nyari makanan halal. Turis Malaysia kembali bikin heboh. Setelah beberapa waktu lalu, seorang turis perempuan Malaysia yang bernama Intan Nurliada viral karena memberikan rating 0/10 Jakarta, kini ada lagi yang berulah. Turis yang satu ini mengunggah sebuah video di akun TikToknya dengan user CL Lukman Moidin. Dalam video tersebut, dia menyampaikan protes ke Presiden RI karena di Bali susah mencari makanan halal. Hingga dia meminta agar Presiden di Indonesia memikirkan hal ini. Pemilik akun TikTok Lukman tersebut mengaku terdapat satu masalah besar di Indonesia, yakni di Bali susah mencari makanan halal. Saat membuat video, dirinya berada di airport Bali. Dalam video, ia mengatakan saat dirinya berada di Bandara Bali sampai take off food, merasa kesulitan untuk mencari makanan halal. Lukman kemudian memberikan saran agar Indonesia menyediakan tempat makanan halal khususnya di Bali dan di banyak tempat. Tujuannya agar memudahkan wisatawan yang beragama Islam untuk kulineran. I'm Jeremy McIntyre, reporting for Australian National Review, ANR.news.com. Behind me we can see not only a stunning beach, we're in Lombok, Indonesia. Out that way is only 100 kilometres to Bali, and this is the site of a brand new city called Marina Bay City that's about to be announced very soon
down this entire beach line. MarinaBayCity.com. You can check out more information about this. But this is one of it would be high-rise buildings along this street further down. A new city being born. One of the first properly planned cities, is in Bali, with the overcrowding of Canggu and Uluwatu, etc. Somewhat chaotic, but a planned city. Big news for Lombok. It's expected to take a lot of tourists away from Bali. 2.5 million annual tourists already, growing at 15% per annum. Bali's already getting 15 million tourists, 7 million foreigners, and then domestic passengers of 15 million. So Indonesia's obviously booming, but the government has wanted Bali-centric tourism to be changed. They want other islands to take some of the load, and Lombok is predicted to be the next big boom. And we're already witnessing here just how much traffic there is coming. Marina Bay City coming to Lombok real soon. LombokFreeReport.com for those who want to find out more information. Secara geopolitik dan ekonomi, ini langkah strategis banget. Posisi Lombok di antara Bali dan Nusa Tenggara menjadikannya titik transit emas. Belum lagi letaknya yang dekat dengan jalur pelayaran internasional Selat Lombok, salah satu rute laut paling sibuk di dunia. Dengan menjadikan Lombok pusat destinasi super premium, Indonesia secara nggak langsung memperkuat klaim dan kehadiran aktifnya di kawasan Indo-Pasifik, terutama dari sisi soft power. Ini juga jadi sinyal buat tetangga yang selama ini terlalu percaya diri, Malaysia misalnya, bahwa Indonesia serius mengembangkan sektor pariwisatanya dan nggak mau lagi sekadar jadi negara penyuplai tenaga kerja murah, seperti yang kadang sinis disebut oleh media luar. Tapi tentu aja, jalan menuju Dubai baru di Asia Tenggara ini nggak semulus jalan tol. Masih banyak tantangan yang mesti diberesin. Isu lingkungan, konflik lahan adat, hingga potensi marginalisasi masyarakat lokal jadi perhatian serius. Pemerintah dituntut buat transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Kalau ini bisa dijaga, bukan cuma investor yang betah, tapi warga lokal juga bakal punya masa depan yang lebih cerah. Kedepan, bisa jadi Indonesia akan membangun kawasan serupa di titik-titik strategis lainnya, entah itu di Morotai, Likupang, atau Biak. Tapi keberhasilan Lombok akan jadi tolak ukur. Kalau proyek 90 triliun rupiah ini sukses, maka dunia akan melihat Indonesia bukan lagi sekadar destinasi eksotis yang murah dan seadanya, tapi sebagai kekuatan pariwisata kelas dunia dengan visi jangka panjang. Jadi, buat para turis yang dulu sempat menghina pariwisata kita, sebaiknya siap-siap kaget. Karena kalau dulu mereka menganggap Indonesia itu cuma Bali, maka 5 tahun ke depan mereka bakal sadar. Indonesia itu Bali, Lombok, Labuan Bajo, Morotai, dan seterusnya. Kita nggak lagi jual murah dan ramai, tapi mewah dan berkelas. Dan itulah wajah baru pariwisata Indonesia. Kuat, mandiri, dan berdaulat. Kalau kamu bangga jadi bagian dari negara yang terus berbenah ini, yuk bantu sebarin cerita baik ini. Biar dunia tahu, Indonesia bukan cuma destinasi, tapi masa depan.